Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih juga kepada Willy dan Raymond yang sudah membantu translation pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas uh, topik yang selanjutnya, yaitu Wudi. Hari ini kita akan membahas topik yang selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas yang topik yang baru, yang kemarin adalah caka ya. Jadi 4 hal yang bisa membuat ya kehidupan Bapak Ibu terus berputar ya. Karena seperti ibarat roda ya, itu akan membuat apa ya? Perjalanan hidup kita itu makin bermakna. Nah, hari ini Wudi adalah yang membuat Anda berkembang ya. Jadi bagaimana Dhamma yang dipraktekkan yang bisa membuat Anda semakin berkembang. Nah, jadi topik ini juga sangat penting terkait dengan banyaknya guru-guru yang istilahnya yang tidak ini ya, yang tidak pantas untuk kita pelajari. Nah, itu dari zaman Buddha, jadi sudah dibilang bahwa banyak sekali jumlah guru, ada guru yang mengajarkan orang menjadi baik, ada yang menjadi modus, ada yang mengajarkan yang tidak baik. Nah, maka hari ini Wudi ini yang akan menjelaskan ke kita semua. Jadi bagaimana kita memilih ya, bergaul, belajar hingga pengembangan dhamma di dalam batin Bapak Ibu itu semakin kuat. Ya, jadi ini yang kita akan pakai dan hari ini sebagai referensi ada buku dari yang sudah biasa kita pakai, kurikulum tingkat 1, dan juga tambahan materi adalah dari yang mulia ya, almarhum Bante Win Wijano Mahatera. Jadi ada 2 buku yang kita pakai hari ini. Nah, jadi mudah-mudahan waktu ke depan kita bisa cukup ya. Ini yang kita akan bahas hari ini adalah Wudi atau bagaimana Dhamma, 4 jenis yang mampu membuat kita berkembang ya, yang mampu membuat kita berkembang. Dhamma Nupati ini adalah yang paling terakhir, tetapi yang paling pertama adalah Sapurisa Sammewa, yaitu bagaimana Anda bergaul dengan orang-orang yang mulia dan terpuji di dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran kita ya. Jadi bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana dan terpuji di dalam hidupnya kita, ya. Jadi dalam hal kita sebagai makhluk sosial biasa, ya kita bergaul dengan siapa aja itu boleh. Tetapi Buddha di dalam beberapa teks selalu sebutkan bahwa hati-hati jika kalau kita bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Ya, hati-hati kalau kita bergaul dengan orang yang bodoh. Bahkan di dalam satu teks juga saya pernah dengar dari yang mulia Suhu Dharmapala ya. Suhu Miautung kalau misalnya Bapak Ibu kenal, beliau pernah bilang even ya, bahkan jangan sampai kesentuh bayangannya aja. Ya, jadi jangan sampai dekat dan jangan sampai bersentuhan dengan bayangannya saja. Ya, sampai segitunya. Kenapa kita harus benar-benar menghindari orang-orang yang seperti itu? Ya, jadi dalam teks sampai dibilang ya, jangan sampai terkena bayangannya. Ya, jadi benar-benar sangat ini ya. Kalau kita lihat secara teks itu, waduh, masa bayangannya aja itu nggak bisa kita deketi istilahnya ya. Nah, kenapa? Karena seseorang atau teman yang salah bisa membuat Anda menjadi masalah. Anda menjadi problem yang tidak baik buat diri kita sendiri. Banyak kasus di mana karena pergaulan yang salah, berapa banyak mungkin dari teman-teman Bapak Ibu sendiri yang merasakan ya mungkin ada masalah di dalam hidup mereka,
bahkan sampai masuk penjara, bahkan sampai meninggal gara-gara kita ketemu dengan orang-orang yang bermasalah, ya, orang-orang yang bodoh, yang tidak bijaksana. Nah, sehingga dhamma yang pertama, kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Ini yang pertama, ya. Nah, bukan hanya ketika kita bergaul, tetapi juga ketika kita akan mempelajari dhamma. Ketika juga Bapak Ibu akan mempelajari dhamma, otomatis kalau kita belajar dengan guru yang maaf tidak benar, maka bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa mencapai realisasi nibbana. Bante kasih contoh ya. Misalnya di depan ini ada tumbler, ada teko ya. Teko ini kita isi teko ini kotor ya, sudah nggak cuci, misalnya 1 minggu nggak cuci. Nah kemudian di teko ini kotor, kita isi air, ya kan? Kita isi air, kita simpan di sini, kemudian kita tuang di gelas, ya. Kita tuang di gelas. Nah, pertanyaan dari Bante adalah, kalau tekonya kotor, berarti air minum yang akan kita minum dari gelas ini adalah juga sudah terkontaminasi, sudah kotor, ya. Nah, sama halnya Bapak Ibu dengan kalau kita belajar dari guru-guru yang nggak benar, ya. Kenapa nggak benar? Ibarat Dhamma ajaran Buddha itu murni, ya, murni seperti air. Tetapi ketika Dhamma itu masuk ke teko yang kotor tadi, mengakibatkan Dhamma yang murni mulai terkontaminasi. Nah, setelah terkontaminasi kemudian diberikan kepada kita sebagai murid. Nah, kita minum. Berarti kita minum air yang sudah terkontaminasi. Nah, sehingga untuk pencapaian-pencapaian istilahnya kesucian itu pasti sangat-sangat susah. Karena kenapa? Karena damanya sudah tidak murni, ya. Damanya itu sudah tidak murni. Bagaimana sudah tidak murni akan membuat kita menjadi murni atau ya menjadi suci? Ya tentunya nggak bisa. Nah oleh karena itulah di sini yang pertama kali yang kita harus cari adalah seseorang guru yang benar, ya. Di beberapa pertemuan kita sebelumnya, Bante juga sudah sempat singgung mengenai hubungan guru dan murid. Ya mungkin nanti Bante akan ada satu buku yang belum sempat translate. Nanti Bante minta Raymond buat translate ya, karena dia pintar bahasa Inggris. Nah jadi ini masalah mengenai memilih guru. Nah Bapak Ibu, kemudian di zaman Buddha sendiri ada beberapa jenis guru yang Buddha bilang avoid atau di ini ya, maksudnya dihindari. Yang pertama ya, ada guru yang betul-betul berilmu. Ya, dalam hal ini memiliki tingkat-tingkat teori yang baik, memiliki pandangan-pandangan kebijaksanaan yang baik, memiliki sekolah yang baik, dan mampu menjelaskan kepada kita dengan baik. Ya, ini adalah para biku, mereka-mereka yang mungkin kalau digelar di zaman India dulu adalah pandit, ya, pandit, pandita. Nah, jadi kalau kita sudah menyandang satu gelar yang namanya pandita, berarti Anda atau orang itu adalah seorang benar-benar guru, seseorang yang memiliki kualifikasi yang tinggi di masyarakat India pada waktu itu, ya. Jadi itu adalah seorang pandit atau mungkin kalau di sini kita bilang lah seperti pandita, seperti pendeta, mereka-mereka yang ahli di dalam secara teori ya, secara teori mereka bisa memberikan ajaran juga kepada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, ada guru yang mengajarkan sama ajiwa ya. Ada guru-guru tertentu mungkin walaupun mereka nggak terpelajar, mereka tidak kuliah khusus agama Buddha, mereka mungkin tidak hidup di mungkin dalam pendidikan yang begitu lama,
Tetapi ada guru-guru yang mengajarkan Anda untuk mata pencaharian yang benar. Misalnya ketika Anda datang, Anda bertanya, Bante misalnya, boleh nggak saya piara ikan cupang? Untuk apa cupangnya misalnya kan? Nah, oh untuk dijual kembali. Ya, kadang-kadang ada yang bilang ya boleh ya. Ada yang juga bilang nggak boleh karena termasuk bukan mata pencaharian yang benar. Nah, ada juga Bapak Ibu yang lain. Kadang-kadang Bante, kita mau pelihara misalnya lele. Boleh nggak kalau saya mau pelihara lele buat ditambak? Nah, jadi biku-biku atau ada guru-guru, mereka akan mengajarkan Bapak Ibu untuk melakukan mata pencaharian yang benar. Sehingga membuat umatnya, membuat eh, pengikutnya untuk terhindar dari masalah-masalah mengenai mata pencaharian. Ya, seperti yang kita tahu, sama ajiwa atau mata pencaharian yang benar, ya ada 5 poin ya kurang lebih. Bante sudah nggak perlu bahas, Bante rasa sudah dibahas di sebelumnya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, ada juga guru yang mengajarkan mica awija. Kalau tadi sama awija adalah mata pencaharian yang benar, ada juga guru-guru yang mengajarkan kita mica awija atau mata pencaharian yang nggak benar. Misalnya, udahlah nggak apa-apa kalau mau korupsi, korupsi. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Ya, kalau mau korupsi sedikit-sedikit boleh, jangan banyak-banyak. Ya, itu mica, ya kan? Tidak benar. Atau boleh nggak saya misalnya pelihara lele, nanti kalau misalnya saya sudah berhasil, hasil dari lele saya danakan ke wihara. Karena mungkin wihara butuh, oke silakan. Ya, jadi itu adalah mengajarkan mica, ya kan? Mata pencaharian yang tidak benar, yang salah. Atau mungkin sudah tahu bahwa umatnya melakukan mata pencaharian yang tidak baik, tetapi nggak pernah ditegur. Nggak pernah dikasih tahu, stop itu, usahakan yang terbaik buat diri kamu, dan seterusnya. Nah, jadi ini ada juga guru yang mengajarkan seperti itu kan. Dia nggak mau pusing, pokoknya daripada nanti misalnya Wilbert Sukadana Sukadana misalnya gado-gado. Tapi Bante tahu dia punya apa misalnya bisnisnya nggak baik. Tetapi Bante nggak berani kasih tahu dia. Karena kenapa? Nanti kalau Bante kasih tahu Will, nggak boleh misalnya, nggak boleh pelihara lele. Nanti dia kecewa sama saya. Kemudian gado-gado nggak datang. Nah, jadi ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, tetapi efek dari pembiaran-pembiaran seperti ini menyebabkan umatnya akan bermasalah karena memiliki mata pencaharian yang tidak baik. Ya, berikut juga ada guru yang mengajarkan hal-hal yang jahat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu di India sampai hari ini, ya di sana banyak em, istilahnya tempat apa pondok-pondok ya, pondok-pondok atau monastery atau kata Indianya ashram. Ya, kata kita di Indonesia adalah asrama, di India itu katanya ashram. Nah, jadi di situ di ashram ini adalah tempat-tempat belajar ya, pondokan untuk belajar. Belajar apa? Semua pendidikan yang terkait dengan keagamaan ya. Beberapa ashram, nah mereka juga mengajarkan seperti yoga yang bersifatnya spiritual, ada juga yang bersifat ilmu-ilmu ya, seperti mungkin ya ilmu yang baik maupun yang tidak baik ya. Di situ ada. Sampai hari ini masih ada ya. Kalau ketemu, Bante pernah ketemu dengan beberapa guru yang sangat-sangat terhormat ya, walaupun mereka apa dari Brahmin atau dari Brahma, tetapi mereka juga memiliki apa ya karisma, mereka memiliki meta yang besar ya. Bante pernah ketemu dengan satu Brahmana yang sangat senior di New Delhi. Itu benar-benar apa ya sangat humble dan apa kita dekat kayak kita dekat ke lungpo-lungpo seperti itu ya. Jadi benar-benar memiliki cinta kasih, memiliki sati kesadaran yang juga sangat baik. Nah, jadi
kalau mereka tetap mengajarkan yang baik, tentunya dari penampilan, dari ucapan, dan seterusnya itu juga akan baik. Tetapi ada juga guru-guru yang mengajarkan yang tidak baik. Ya, yang tidak baik. Bante kasih contoh yang tidak baik. Mungkin cerita yang sering kita dengar adalah cerita daripada Anggulimala. Ya, bagaimana Anggulimala itu sebenarnya murid yang baik, tetapi karena gurunya tidak baik, mendengar hasutan dari murid-murid yang lain, dan pada akhirnya menyuruh Anggulimala untuk apa? Untuk ya pergi mencari 1.000 jari, ya, 1.000 jari. Nah itu kalau kita ketemu dengan guru-guru yang seperti ini, tentunya kita akan problem, ya, kita akan problem. Mungkin zaman sekarang nggak ada lagi lah guru-guru yang bilang, ayo Raymond cari jari 1.000, nggak ada. Tetapi di zaman dulu masih banyak, ya, masih banyak guru-guru yang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang baik, ya. Ini sudah nggak usah dibahas. Dan juga ada juga seorang guru yang di sini dibilang Astapurisa, seseorang yang melakukan kejahatan tetapi masih mengakui dirinya sendiri sebagai termasyur, sebagai yang pintar dan lainnya, ya. Jadi ada juga guru-guru walaupun kita lihat kayaknya aneh guru begini, tetapi juga terkenal dan seterusnya. Nah, ini karena ya memiliki karisma, ya, walaupun apapun yang diminta atau apapun yang diajarkan adalah hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi ini poin yang pertama, bagaimana Bapak Ibu menentukan dengan siapa yang kita akan belajar. Ya, jadi yang pertama ini adalah Sapurisa. Di sini Bapak Ibu pertama memilih dengan siapa yang kita akan belajar, ya. Poin yang kedua yang kita akan bahas adalah Sadama. Ya, berasal dari kata sada. Sadama sawana. Setelah kita memiliki seorang guru, kemudian kita pergi ke tempat dia untuk apa? Untuk belajar, ya. Untuk belajar, untuk memahami dan seterusnya, ya. Jadi setelah kita mempunyai seorang guru, kita akan pergi berkunjung kepada dia untuk belajar, ya, belajar, bertanya, mungkin mendengar ajaran-ajaran, nasihat dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah yang kedua, kita akan pergi belajar untuk itu, ya. Jadi kalau untuk belajar ini dalam Manggala Sutta sendiri sudah dibilang bahwa mengunjungi para pertapa, ya. Jadi di sini mengunjungi para pertapa ini adalah sama dengan untuk apa? Untuk pergi belajar maksudnya, ya. Jadi Bapak Ibu di dalam keseharian Anda ketika masa offline nanti, nah ketika Anda ketemu dengan para biku atau para pertapa yang lain atau mungkin dengan tokoh agama yang lain, nah ketika kita bertemu, ya kita membahas atau mendengarkan nasihat dari mereka, ya. Jadi dengarkan dengan baik, ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu mungkin kalau nggak bisa, ya bisa lihat di channel-channel YouTube beberapa wihara. Nah, sudah ada seperti pengajaran seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga pergi bisa mendengarkan, ya. Nah, tetapi kalau kita pergi, berarti di sini Buddha bilang untuk pergi mendengarkan, ya. Jadi ambil yang baik-baik, ya. Setelah kita pergi mendengarkan, kita mengingat, ya. Kayak tadi yang Bante sudah kasih tahu kepada Bapak Ibu, ada 3 syarat ketika Anda belajar Dhamma, ya. 3 mangkok, Anda masih ingat ini 3 mangkok, Bante nggak usah jelasin. Nah, dan
ketika kita mengunjungi para pertapa atau para guru, belajarlah dari mereka ya. Jangan cari guru, Bante, ini tolong dong liatin saya kapan dapat jodoh. Atau Bante, tolong dong liatin amulet saya ini bagus apa enggak ya, cun apa enggak ya. Atau pergi ketemu apa anggota sangha cuma membahas gosip, ada gosip yang ini, gosip yang ono gitu kan. Jadi pergilah, sudah kita dapat guru yang baik, pergilah untuk belajar ya kan, pergilah untuk belajar. Jangan sampai sudah dapat guru yang baik malah bikin rusak gurunya dengan hal-hal yang nggak baik ya, gosip lah dan seterusnya. Nah jadi ini yang kedua, poin yang kedua, setelah kita mendapatkan guru, kita harus pergi belajar, mendengarkan ajaran-ajarannya. Kemudian yang berikutnya adalah Yosino Manasikara. Setelah kita mendengarkan ajaran-ajaran dari para guru itu, kemudian Bapak Ibu pulang ya, Bapak Ibu pulang dan kemudian merenungkan. Ya, merenungkan kembali apakah yang diajarkan itu sudah betul apa enggak ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan ajaran ya, Bapak Ibu pulang kembali kemudian dievaluasi di rumah ya, dievaluasi di rumah. Anda dengar kembali, oh, ingat kembali benar enggak ya? Nah, makanya di poin yang kedua tadi, di poin yang kedua adalah Dhamma sawana, ketika kita memiliki keyakinan untuk belajar Dhamma, nah di poin yang kedua ini Bapak Ibu usahakan seperti kita mengambil semua informasi yang ada, yang diberikan oleh guru. Bante sudah kasih contoh ke Bapak Ibu, bagaimana kalau saya sendiri lagi belajar, Bante sendiri suka lupa ya, jadi Bante suka nulis. Jadi kalau Bante mendapatkan teaching atau ajaran dari manapun, biasanya Bante tulis. Ya, saya masih orang yang konservatif, jadi masih suka nulis. Kalau misalnya disuruh sekarang memang ada alat seperti alat rekam dan seterusnya, tapi Bante lebih suka nulis. Ya, jadi lebih tulis, lebih ingatnya double ya. Sudah dengar sama tulis, jadi ingatnya dua. Nah, biasanya setelah pulang, catatan yang tadi itu kita baca kembali ya, kita baca kembali, kemudian kita renungkan ya, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk ya kan. Yang kedua, kita juga merenungkan apakah guru tadi yang kasih tahu kita, apakah itu sesuai dengan Dhamma atau tidak. Jadi setelah kita pergi belajar, kita juga pulang jangan makan mentah-mentah. Ya, jangan telan bulat-bulat. Oh, sudah belajar misalnya kalau mau bahagia misalnya harus contoh harus nggak makan ya, harus atas sila 1 bulan misalnya. Atau kalau Anda misalnya contoh dikasih tahu sama guru Anda, kalau Anda mau sukses misalnya, Anda harus ketika Anda berdana, contoh nih ya, ketika Anda berdana, Anda harus bertekad. Ya, bertekad untuk apa? Semoga dengan kekuatan dana ini saya dapat mobil 1M, contoh. Ini contoh ya. Jadi ketika kita pulang, kita pikir kembali. Tadi benar, Bante ngomong benar nggak ya? Kalau saya berdana, terus saya mesti bertekad harus mendapatkan 1M. Apakah itu sesuai dengan Dhamma? Pikir sendiri. Oh, ternyata itu menambah loba saya, menambah keserakahan saya. Jadi itu nggak benar. Nah ini dicatat, kemudian besok ketemu Bantenya lagi, ditanya lagi. Bante itu benar nggak? Yang Bante ngomong tentang ini. Ya, jadi ini adalah metode supaya apa? Bapak Ibu tambah memahami ya, dan nggak salah dalam hal pikiran sendiri ya, nggak salah dalam hal pikiran sendiri. Jadi ini yang pertama, kita harus tanyakan kembali di dalam diri kita, apakah ini sesuai Dhamma atau tidak.
Kalau kita nggak tahu ya, karena mungkin kita pemula, kita nggak tahu, maka besoknya boleh kita ketemu dengan bantenya lagi atau gurunya lagi, ditanyakan kembali ya, ditanyakan kembali, Bante kayaknya ini belum apa ya, masih ragu, masih belum ngerti, tolong dijelaskan ulang. Nah itu boleh ya. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah yang diajarkan itu bermanfaat kalau Anda lakukan? Ya, bermanfaat nggak buat Anda lakukan? Ini yang harus kita pertimbangkan. Ada nggak manfaat atau benefit buat saya, buat kebahagiaan saya? Ini ada nggak? Ya, jadi ketika kita sudah mendengarkan Dhamma, ada nggak manfaat buat Anda? Ya, mungkin ini juga Bante tanya kepada Bapak Ibu misalnya, em, misalnya Bante ajar apa, suruh Anda meditasi. Nah, sekarang Bante tanya kepada Bapak Ibu, apakah meditasi itu bermanfaat buat Bapak Ibu atau enggak? Ya, nanti silakan komen boleh. Bermanfaat nggak kalau disuruh meditasi? Bermanfaat Bante, tetapi kalau suruh meditasi hilang semua ya. Termasuk Willy. Tadi Willy bilang, hari ini meditasi ya Bante. Kalau meditasi dia nggak mau mimpin. Ya jadi ini ya, jadi ini kita tanya lagi ke diri kita, bermanfaat nggak sih yang disuruh itu ya kan? Yang dianjurkan itu bermanfaat nggak buat kita? Kalau bermanfaat ya silahkan bikin. Kalau nggak bermanfaat jangan bikin. Ya tidak dibikin kalau misalnya tidak bermanfaat. Berikutnya, apakah yang diajarkan itu sesuai dengan status dan kemampuan diri sendiri? Ya, status dan kemampuan diri sendiri. Misalnya di sini yang mungkin bisa Bante kasih contoh, status di sini adalah apakah perlu misalnya Bapak Ibu misalnya disuruh kalau mau sembahyang misalnya harus siapkan bla 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 yang begitu banyak. Ketika pulang Anda mikir lagi, kalau saya nggak mampu bagaimana ya? Ini contoh ya, contoh. Misalnya juga kalau mau berbuat baik, dapat karma baik, misalnya berdana jubah, contoh ya. Kemudian Anda pulang, tapi kita lihat kondisi kita. Tapi kalau saya nggak mampu beli jubah bagaimana? Nah, jadi bisa kembali ke rumah untuk berpikir kembali. Apa yang diajarkan itu benar apa enggak? Jangan Bantenya bilang, ini langsung, oh iya Bante, beliin. Ini langsung ya. Jadi harus dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali dulu dengan hal-hal yang matang ya. Nah, jadi ini yang Yoniso Manasikara. Jadi di sini kita ada menggunakan pikiran kita untuk merenungkan kembali apa yang diajarkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir adalah Dhamma no Dhamma Patipati, yaitu mempraktekkan Dhamma sesuai dengan ajaran. Sesuai dengan ajaran. Ya, itu sesuai dengan ajaran. Contoh misalnya begini, contoh yang tadi ya, contoh yang tentang poin yang ketiga tadi. Contoh mengenai status dan kemampuan diri sendiri. Contoh, misalnya umatnya adalah wanita dan kita adalah biku. Di dalam status kita, ya kan, di dalam winaya, di dalam peraturan kita, sangat strictly jika satu wanita dengan satu biku pergi berdua. Oke. Jadi kita melihat status di sini ya. Kalau misalnya Bante selalu ajak ibu, ayo kita pergi berdua misalnya. Berarti di sini bisa kita renungkan kembali, kan statusnya Bante beda. Terus saya sudah punya suami misalnya, kenapa dia mau ajak-ajak saya terus? Nah itu. Jadi di sini yang kita harus lihat masalah dari hal waktu, dari hal status, dari hal keadaan kita. Ya, misalnya juga Bapak Ibu lagi susah, apa? Lagi susah dan seterusnya malah Pak tolong ya, misalnya Pak Raymond
tolong ya, Bante lagi mau beli rupang yang nilainya sekian. Padahal si Bapak Raymond ini memang lagi susah, maksudnya kan. Ya, jadi kita kalau misalnya seperti ini, kita harus lihat lagi kemampuan diri kita tuh bagaimana ya. Jadi jangan sampai ketika kita berbuat baik, kita menyesal di kemudian hari ya. Jadi ini bagaimana kita setelah mendapatkan ajaran kembali dan renungkan kembali, dipikirkan kembali ya. Ya, dipikirkan kembali mengenai ajaran-ajaran yang tadi. Oke. Dan setelah Anda merenungkan dengan benar, dengan baik, Anda sudah melakukan pertanyaan kembali, Anda sudah yakin, punya keyakinan di situ. Terakhir adalah Dhammanu Dhamma Patipati. Ya, Dhammanu Dhamma Patipati. Yaitu bagaimana kita mulai mempraktekkan Dhamma itu sendiri ya. Bagaimana kita mulai mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Bagaimana cara mulai melaksanakannya? Ya kan? Kita mulai menyesuaikan daripada Bante kasih contoh bagaimana kita mempraktekkan Dhamma. Yang paling basically adalah kita mengikuti syarat-syaratnya. Tentunya kita mengikuti syarat-syaratnya seperti peraturan. Bante kasih contoh, misalnya anak-anak yang sedang kuliah. Tentunya dia punya syarat. Syaratnya apa? Harus mengikuti kelas sekian-sekian. Ya kan? Betul nggak Willy? Kalau misalnya mereka em, kuliahnya misalnya absennya miss, maka nggak boleh ujian. Nah, jadi ada syarat-syarat tertentu yang akan kita ikuti. Yang akan kita ikuti. Contoh di dalam kuliahan. Ya, syarat-syarat ketika Bapak Ibu misalnya pergi ke kantor. Misalnya, ketika hari Jumat, Anda diwajibkan pakai batik. Hari biasa, pakai seragam yang formal. Itu ada syaratnya. Boleh nggak Bante, saya sebagai karyawan ke kantor pakai baju kaos oblong? Ya, tergantung bos Anda itu jawabannya ya. Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Misalnya juga seorang yang kita bilang seorang perawat atau suster ya. Mereka ada syaratnya, ada punya seragam. Kita lihat tentara, mereka juga ada seragam. Jadi ketika kita melihat itu, orang udah tahu, oh dia sedang ini. Ya, seperti mungkin Bapak Ibu kalau pernah lihat orang di Thai. Ya, kalau Bante ke India, paling gampang lihat orang Thai. Karena kenapa? Pokoknya kalau ke tempat suci, atasnya putih, bawahnya putih. Ya, itu berarti orang Thai. Karena kenapa? Di situ dia berusaha untuk menyucikan diri dia. Dia berusaha untuk melaksanakan sila dan seterusnya di situ. Jadi kita lihat contoh kalau kita melihat juga teman-teman dari sektor Mahayana ya. Ketika mereka akan liamkeng, biasanya apa yang terjadi? Mereka pakai hijing ya, hijing buat umat gitu kan. Kemudian kebaktian bareng-bareng seperti itu. Nah, jadi itu adalah ini ya seperti rapi buat kerapihan ya. Jadi ketika kita lihat kita tahu oh ini bentar lagi mereka akan liamkeng. Ya, jadi ini adalah syarat-syaratnya. Contoh juga kami sebagai para biku kan ada syarat juga. Salah satunya misalnya mesti cukur rambut setiap 1 bulan minimal sekali. Ya, ini juga ada seperti itu ya. Nah, jadi syarat-syarat ini cuma contoh yang paling basically ya. Kalau kita lihat seperti teman-teman kita hari ini yang merayakan Natal, saat mereka hari Minggu biasanya, apa yang mereka bawa? Ya, kita sudah lihat, oh teman-teman yang bajunya rapi, ada buku di samping, ini pasti mau ke gereja. Karena ya itu adalah praktis dari mereka, ya kan? Nah, tentunya sangat berbeda dengan wihara ya. Kadang-kadang pakai celana pendek juga datang ke wihara.
ya. Jadi antara mau pergi pasar sama ke wihara kadang-kadang sama ya. Nah, jadi untuk basically daripada kita melaksanakan dhamma adalah gunakanlah pakaian yang baik. Ya ini yang pertama di sini juga dibilang bahwa jangankan apa ya hal-hal yang detil-detil banget, yang simply dulu adalah bagaimana dengan penampilan kita ya, kita menyesuaikan dengan penampilan-penampilan kita ya, seperti kita di dalam profesi-profesi Anda sehari-hari. Ya dari cara situlah baru kita apa ya memiliki basic untuk mengembangkan batin kita. Emang batin apa? Emang baju pengaruh Bante, emang seragam pengaruh. Setidaknya ketika Anda sudah memiliki apa ya suatu baju yang baik, seragam yang baik, tentunya Anda sudah ingat, oh sudah punya sati ya kesadaran, oh ternyata saya lagi mau sembahyang misalnya. Ya, makanya kenapa ketika Anda mulai kebaktian, di salah satu tata cara kebaktian Bante tulis, pakai pakaian yang rapi. Supaya apa? Supaya tahu, oh bentar lagi mau kebaktian. Ya, jadi itu. Jadi kita memiliki sati kesadaran, ya, memiliki kesadaran. Bante kasih contoh mungkin yang simple, yang teman-teman kita mungkin yang dari Seci, ya. Kalau mereka misalnya setahu Bante, mereka lagi pakai seragam, mereka nggak boleh kemana-mana. Mereka nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pakai seragam nonton di bioskop dalam hal jalan-jalan biasa ya. Jadi mereka menggunakan seragam itu dengan sangat-sangat baik di tempat yang pantas, di kegiatan yang pantas. Dan ketika mereka menggunakan seragam, mereka sadar bahwa mereka sedang apa latihan dhamma, mempraktekkan dhamma, melaksanakan kebajikan ya. Bahkan Bante kalau nggak salah, kalau lagi pakai seragam nggak boleh makan daging. Nah itu. Jadi dari situ menimbulkan suatu sati, kesadaran di situ ya. Sebelum kita bahas pengembangan dhamma yang lainnya. Nah ini adalah basically. Nah jadi 4 UDI ini yang akan membuat Bapak Ibu berkembang ya. Jadi Bante ringkas dari yang poin pertama sampai yang poin keempat adalah yang pertama adalah bagaimana Sapurisa, bagaimana Bapak Ibu memiliki atau mencari guru yang baik ya, guru yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah dhamma. Yang kedua adalah sadhamma sawana, bagaimana Anda pergi belajar mendengarkan ajaran dari mereka. Yang ketiga adalah yoniso manasara, di mana Anda mulai merenungkan apa yang Anda dengar, menganalisa apa yang Anda dengar, dan kemudian menimbulkan keyakinan untuk dipraktekkan, yaitu Dhamma Nudhamma Patipati. Jadi 4 poin ini ya diharapkan memiliki jenjang sehingga membuat hidup Anda lebih bahagia. Karena kenapa? Karena Anda sudah memiliki suatu pegangan di dalam hidup Anda, yaitu mempraktekkan dhamma dari guru, dari ajaran, dari analisa, sampai Anda punya keyakinan untuk mempraktekkan dhamma ini. Jadi kalau pertanyaannya umat Buddha wajib VG apa enggak ya? Nah kalau misalnya dari kita, ya dianjurkan untuk tidak membunuh. Tetapi di situ juga disebutkan tidak diwajibkan juga buat vegetarian ya. Jadi di situ kita bisa melihat misalnya di sini Bante pernah dapat satu inputan dari Yang Mulia Dalai Lama. Jadi Yang Mulia Dalai Lama bilang begini, walaupun mereka di Tibet ya, kita tahu di Tibet mereka belajar apa secara Mahayana, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, tetapi di Tibet sendiri yang Bapak Ibu tahu bahwa di sana apa ya, suhu udara adalah sangat-sangat ekstrim. Jadi untuk mendapatkan sayur itu sangat susah ya. Jadi Bante pernah ke Nepal dan di Nepal itu banyak satu
biara mereka mengumpulkan anak-anak dari kampung-kampung untuk dijadikan Meiji ya, dari Meiji. Untuk apa? Untuk dikasih sekolah secara gratis. Ya, tahun 2019 kayaknya yang itu hari kita bantu di situ ya. Kita bantu sekitar $3.000 sekian. Nah, mereka cerita. Jadi anak-anaknya lucu apa kecil-kecil kasihan ya, kecil-kecil dia cerita ke Bante, dia bilang, "Iya, kalau kita misalnya tinggal di kampung itu em, benar-benar susah Bante. Kenapa? Sekolah nggak ada. Rumah sakit atau klinik itu hampir dibilang jarang sekali di sana. Dan untuk mendapatkan akses di kampung itu, perjalanan ya dari Kathmandu mau ke kampung itu sekitar 3 hari atau 4 hari ya, 3 hari atau 4 hari. Jadi bayangkan ini adalah gunung ya, Gunung Everest. Mereka punya kampung itu di belakang gunung. Jadi kalau Kathmandu Nepal di sini, nah mereka punya kampung di sebelah sana. Ya jadi itu sangat susah dan dia bilang di sana mereka hanya hidup secara normal 6 bulan. 6 bulan lagi nggak hidup, apa istilahnya nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena pertanian, sayur apa semua nggak ada. Salju. Jadi ketika salju datang itu nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Nah jadi dengan tinggal di kondisi yang seperti ini, tentunya mereka akan sangat-sangat sulit untuk vegetarian. Ya, jadi Yang Mulia Dalai Lama pernah bilang bahwa yang pernah saya kutip, em, kalau di tempat kita bisa memungkinkan, maka upayakan. Ya, upayakan. Di sini pun menggunakan kata upaya, berusaha untuk ya vegetarian. Tetapi kalau di tempat yang sulit, yang nggak mungkin kita dapatkan sayur dengan mudah dan seterusnya, maka untuk bertahan hidup ya mau nggak mau makan ya daging itu, tetapi dengan catatan nggak bunuh secara langsung ya. Jadi itu mungkin Bante hanya mengambil kutipan dari kata-kata Yang Mulia Dalai Lama. Ya, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi di Facebook Bante. Bante mau tanya, kalau berdana karena barang dagangan itu tidak terjual, ini termaksud dana ikhlas atau enggak Bante? Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi di Facebook Bante. Bante mau tanya, Ya, baik. Kalau dana barang yang ini ya, barang tidak terjual, itu nggak masalah ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika Bapak Ibu berdana, yang dilihat bukan barangnya ini nggak terjual atau apa istilahnya barang sisa dan seterusnya. Bukan dilihat dari situ, tetapi kembali lagi kepada niat dari Bapak Ibu, ya kan? Jadi em, niatnya begini, saya mau berdana karena saya mau berbuat baik, Anda lakukan. Bukan dengan saya mau berdana karena saya mau cuci gudang. Ya, jadi ada dua hati di sini Bapak Ibu ya, dua hati. Ya, tentunya yang mana yang lebih bagus Bante? Hati yang pertama. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah mikir, ini kan barang bekas saya mau kasih ke Bante. Nggak usah mikir begitu, tetapi berpikirlah bahwa ya nggak apa-apa. Saya cuma punya ini, jadi kita punya perhatian adalah saya punya barang ini doang yang saya bisa serahkan kepada berdana, ya apa kepada biku, ke wihara atau ke orang-orang lain. Jadi karena saya punya barang ini doang, yang saya punya inilah yang saya lakukan dana. Dilihat daripada itu, Bante kasih contoh adalah Anatta Pindika, ya. Anatta Pindika yang begitu kaya, yang berdana wihara Jetawana Arama, ya. Dia satu saat pernah jatuh miskin, tetapi keinginan untuk berdana nggak putus. Ya, jadi kalau kita melihat dari teks riwayat hidup daripada Anatta Pindika, dia berdana di kurang lebih emas yang dia tebar di tanah 50 hektar. Ya, kalau kita hitung-hitung mungkin sekitar 3.600 triliun atau 4.000 triliun tergantung harga emas ya. Sekarang udah berubah.
Bante pernah hitung dulu kalau nggak salah 3.000 apa 4.000 triliun segitu. Dan setiap hari dia masih ke wihara, ketemu dengan Buddha untuk berdana makanan 2 kali. Ya, pagi Pindapata, siangnya mengundang Buddha dan para arahat itu makan siang di rumah. Karena dia memang orang kaya. Dan setiap hari malam ketika Buddha mau ceramah, dia bawa pelita untuk jadi penerangan ya, dan membawa bunga-bunga bagus untuk dipersembahkan di kiri kanan sehingga wangi tercium. Ya, jadi ini yang dilakukan beliau setiap hari 3 kali ke wihara, pagi, siang, malam. Ya, ketika Bapak Ibu dia jatuh miskin, nggak punya apa-apa dikatakan di dalam teks, dia tetap memiliki keinginan untuk berdana. Apa yang dia punya saat ini? Seperti tadi, sesuai dengan kemampuan. Ya, sekarang Bante tanya, kalau sudah sesusah Anathapindika, mampu nggak dia mengundang 1.000 biku datang lagi ke rumah? Sudah nggak mampu. Tetapi dia masih punya keinginan untuk berdana. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berbuat sesuai dengan kemampuan dia. Ya, dia hanya bisa berdana nasi dengan susu yang encer, yaitu makanan orang miskin di India waktu itu. Ya, makanan itu udah makanan paling miskin di India waktu itu. Tetapi muka dia nggak hilang, gengsi dia nggak hilang, tetap aja dia pergi berdana ke Buddha dengan senang hati. Malam dia nggak mampu lagi beli bunga, beli pelita, dia buat dana pelita buat penerangan ya, karena di zaman itu nggak ada ini lampu seperti ini. Tetapi dia bawa bawa tanah pasir dari rumah dia ambil 1 genggam, kemudian dia taruh di halaman wihara. Dan dia merasa puas karena dia sudah berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdana, jangan berpikir ini barang gara-gara nggak laku, danain aja ke Bante dengan tujuan misalnya, semoga habis saya dana, misalnya saya dana, habis dana misalnya bolpen yang ini, karena nggak kelaku, nah nanti habis ini Bante kan terima, Bante pakai. Nah dengan tujuan ini semoga laku semuanya. Ya, tentunya nggak ada, jangan berpikir sampai ke sana ya. Kita berdana, pokoknya ya semoga dana saya bisa bermanfaat, digunakan untuk sebaik-baiknya. Udah berdana gitu aja. Jadi jangan ada di dalam pikiran kita ketika berdana, aduh gara-gara barang ini nggak laku saya dana aja lah. Jangan ya. Selama barang itu masih bagus, ya. Selama barang itu masih bagus, selama barang itu masih berfungsi, selama barang itu misalnya masih sesuai, ya sesuai tentunya di sini Anda mau berdana kepada anggota sangha, jangan berdana sisir, walaupun sisirnya masih bagus, kita juga nggak bisa pakai, ya tentunya contoh ini ya. Nah jadi barang yang sesuai. Bapak Ibu mungkin juga yang jualan baju, oh mau kasih baju ke Bante juga, ya mesti yang sesuai, ya kan? Nah, jadi ini ya, ketika kita melakukan dana yang seperti ini, harusnya nggak masalah. Jadi jangan kecil hati, ya cuma ini Bante, jangan kecil hati. Pokoknya Anda dana walaupun cuman istilahnya 1 genggam beras doang ke wihara, itu nggak masalah. Anda berdana misalnya 1 gelas aqua, itu nggak masalah. Yang penting adalah Anda sudah mau berbuat baik. Ya, Bante yakin ketika Anda sudah mau melakukan perbuatan baik, untuk menunjukkan mau berbuat baik ini udah susah. Itu udah susah, ya kan? Zaman sekarang, aduh, mesti pagi-pagi bangun berdana makanan buat Bante. Itu susah. Kenapa? Melawan kita punya rasa malas, ya kan? Melawan kita punya rasa untuk pergi ke wihara, belum macetnya, ya kan? Belum seterusnya, ya. Tetapi dari kami melihat apapun yang diberikan selama dari niat yang baik, itu nggak masalah. Ya, even 1 aqua itu sudah memiliki jasa kebajikan yang besar kalau Anda berdana dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dibandingkan Anda berdana 1 hidangan yang begitu banyak, yang begitu besar, mungkin nilai bisa sampai puluhan juta, tetapi di situ ada ego. Biar Bante tahu siapa gua. Ya.
yang lebih besar pahala adalah yang berdana air, walaupun cuma 1 gelas, tetapi tulus dan ikhlas. Jadi ini yang ketika Bapak Ibu berdana, jangan lihat daripada nilainya, tetapi kembali kepada niat kita, saya mau berbuat baik hari ini. Semoga dana ini bermanfaat buat yang menerima. Nah itu aja. Ya, terima kasih. Melakukan atasila dengan tidak bersungguh-sungguh, tapi ada niat untuk melakukan atasila, itu bagus atau tidak, Bante? Oke. Jadi ketika ada niat ya, sudah punya niat tetapi lakukannya nggak sungguh-sungguh, ada karma baik nggak dari situ, dari melaksanakan atasila. Dua-duanya dapat ya. Ketika Bapak Ibu mulai melakukan komitmen untuk menjalankan atasila, kemudian tengah jalan misalnya digodain, ini ada pizza, ada apa, akhirnya aduh kenapa ya hari ini saya atasila, padahal hari ini teman ulang tahun contohnya. Ya. Nah, dari situ apakah ada perbuatan baik? Perbuatan baik ada, ya kan? Tetapi kita juga menjalankan dengan tidak baik. Maksudnya kita setengah-setengah hati gitu ya. Setengah-setengah hati kita jalankan. Nah, mungkin contoh ketika karma baiknya berbuah, ini contoh nih ya, contoh. Misalnya Bapak Ibu dapat bonus dari bank. Ya, misalnya dapat bonus dari bank mungkin berapa? 10 juta ya, dapat bonus, bahagia. Tetapi rasanya masih kurang kurang bersyukur dan seterusnya. Aduh, kenapa cuma segini dan seterusnya. Karena kenapa? Karena ketika kita menanam, kita nggak bahagia. Ketika kita panen, hasilnya juga nggak maksimal. Ya, tetapi ketika kita punya niat yang baik, kita menanam dengan baik, maka itu kita akan punya rasa yang lebih bahagia ketika kita panen. Ya, jadi ini alasannya. Ya, apakah hasilnya ada, Bante? Pasti ada. Ya, pasti ada hasilnya. Oke, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya keliru mengapa dewa-dewi turun mendengar suara dari ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha, sedangkan mereka ada di alam dewa-dewi. Boleh Bante beri penjelasan atas isu ini? Namo Buddhaya Bante. Silakan Bante. Ya, baik. Jadi ketika kita bilang kenapa sampai dewa-dewi juga turun di alam manusia ketika mendengarkan ajaran daripada Sang Buddha, karena yang kita harus ingat bahwa Sang Buddha ini adalah Sattha dewa dan manusia. Sattha dewa manusanang ya. Sattha guru. Guru adalah dari para dewa dan manusia, sehingga dengan gelar ini tentu saja para dewa akan mendengarkan ajaran dari Buddha. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa dewa sendiri pun mereka belum istilahnya bukan hidupnya kekal, tetapi masih tidak kekal, sehingga untuk memperoleh karma baik dari situ mereka harus harus memiliki tambahan kebajikan. Dari mana? Daripada mempelajari Dhamma itu kembali. Ya, jadi ini adalah alasan-alasannya. Yang ketiga, ajaran Buddha membawa pada pencerahan, ya, bukan hanya kepada kebahagiaan loka, ya, loka datu atau alam-alam kebahagiaan, alam-alam kehidupan, ya seperti itu. Yang mungkin kita bilang sekarang yang paling tinggi alam kehidupan kalau dari kacamata umum adalah surga. Tetapi Buddha ngajarkan bahwa bukan di situ kebahagiaan sejati. Maka para dewa yang sadar, mereka akan datang dan belajar, kemudian mereka berusaha untuk mengurangi kebahagiaan-kebahagiaan surgawi, kebahagiaan indria di surga, sehingga mereka bisa mampu untuk melanjutkan ke arah-arah kesucian, ya.
Jadi itu alasan-alasan kenapa para dewa akan datang ketika kadang-kadang seperti khotbah atau kadang-kadang seperti sutta sedang dibacakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Citra Teks dari YouTube. Malang Bante, sesudah Buddha mencapai pertenangan sempurna, tubuh Buddha memancarkan 5 warna dan sampai saat ini masih terus memancarkan. Sebagai umatnya, bagaimana kita menyerap sinar Buddha tersebut? Terima kasih Bante. Ya, jadi kalau untuk sinarnya itu memancarkan ketika di di Kusinara ya yang terakhir. Ya, ketika Buddha mencapai Mahaparinibbana, ya memang ada di situ disebutkan bahwa ya memancar ya ke itu. Kalau sekarang kita bilang bagaimana kita sebagai umat Buddha melihat fenomena ini ya. Tentunya cahaya-cahaya ini mungkin masih ada mengikuti relik-relik yang masih asli. Ya, ketika relik-relik yang masih asli ada, mungkin cahaya ini masih ada. Tetapi ya harus mungkin dilihat sama orang-orang yang memiliki abinya atau kemampuan batin ya. Kalau Bante nggak bisa lihat cahaya ya, cuma bisa lihat cahaya di depan Bante ada lampu putih, di kanan ada warna lilin agak kuning, dan seterusnya ya, nggak bisa lihat cahaya yang seperti dimaksud. Ya, jadi itu mungkin nggak terlalu penting. Yang pasti Bapak Ibu di dalam Buddha Nusati disebutkan adalah nilai-nilai luhur dari Buddha. Nah, nilai-nilai luhur dari Buddha inilah yang masih ada mengikuti kita. Nilai-nilai luhur inilah kalau Bapak Ibu praktekkan, maka secara batin akan membuat batin Anda juga turut tenang karena memiliki suatu frekuensi yang sama. Ya, dan juga nilai-nilai luhur ini berarti Buddha secara nggak langsung juga masih memiliki pengaruh dengan kita. Pengaruhnya dari mana? Daripada praktek Dhamma. Ya, jadi selama kita bilang Dhamma ini masih ada, ya, Dhamma ini masih ada sampai 5.000 tahun. Nah, selama itu juga nilai-nilai luhur dari Buddha itu masih ada. Dan selama Anda mempraktekkan Dhamma, semakin Anda paham, semakin Anda mengetahui bagaimana nilai-nilai luhur ini di dalam batin kita masing-masing. Ya, ini ya mungkin yang bisa Bante sampaikan. Baik, Bante. Terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Facebook, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Mau tanya, kalau guru tidak menerima kesalahan dari guru itu sendiri, malah gurunya itu emosi kepada umatnya dan langsung memblokirnya dari grup wiharanya, apakah tindakan umatnya ini menentang gurunya dapat menerima karma buruk, Bante? Silakan, Bante. Ya, jadi kalau misalnya Anda diblokir dari grup WA ya, coba kita perlihatkan ininya lagi ya, maksudnya perhatikan tingkah laku kita bagaimana ya, karena kadang-kadang grup WA itu adalah kan untuk komunikasi, ya kan, untuk komunikasi. Kadang-kadang sesuai dengan judul lah, kita juga lihat bahwa grup WA itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan judul. Ya, kalau judulnya misalnya grup dari wihara, ya oke, kita misalnya membahas ya tentang kegiatan wihara itu, ya kan. Jadi jangan sampai juga istilahnya di luar dari kegiatan itu juga selalu diiniin gitu kan. Misalnya kadang-kadang juga kirim video yang aneh-aneh, gambar yang istilahnya berita hoax dan seterusnya. Pasti kalau misalnya di luar rules atau aturan dari grup kita langgar terus, ya pasti satu saat kita juga diblokir, ya kan? Karena kenapa? Kan tujuannya adalah satu, yaitu untuk kegiatan informasi daripada wihara dan sesi diskusi. Nah, kalau kita di luar itu berarti kan ya kalau Bapak Ibu misalnya mau ikut yang contoh nih ya,
yang suka kirim-kirim berita atau suka kirim-kirim gambar kan mungkin bisa ikut di dalam komunitas yang berbeda. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang suka misalnya saya mau bisnis dan seterusnya, mungkin juga ada grup bisnis. Kalau Bapak Ibu yang mungkin mau cari jodoh dan seterusnya juga mungkin ada grup yang khusus jodoh. Nah, jadi gunakan WA grup itu sesuai dengan etika, sesuai dengan aturan. Kadang-kadang ya nggak ada etikanya sih, ya kan. Kadang-kadang suka-suka kita kan. Pokoknya ada ini kirim-kirim aja gitu kan. Nggak ada etika, nggak punya etika. Nggak tahu itu jam 1 malam orang tidur masih aja kirim berita dan seterusnya ya. Nah jadi kembali lagi adalah daripada diri kita sendiri. Apa yang saya lakukan? Ya kan? Atau mungkin kita terlalu ngotot, ya kan? Terlalu ngotot di situ juga, itu juga kadang-kadang diiniin, ngotot dalam hal ini berdebat dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi ini kita gunakan media sosial ini sebagai wadah untuk apa ya, belajar yang baik. Dan ketika kita di WA juga, WA itu tidak memiliki nada, tidak memiliki ekspresi. Jadi ketika orang nanya, dan mood kita lagi nggak bagus, kadang-kadang kita akan jawab dengan hal-hal juga yang nggak bagus. Nah, oleh karena itulah hal yang penting jangan di grup WA, ya. Hal yang penting jangan di grup WA. Kalaupun mau yang paling penting di grup WA, ya bisa mungkin pakai voice note gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ketika Bante pribadi juga sama. Ketika Bante menjawab pertanyaan orang, Bante juga akan usahakan kalau yang susah, nggak bisa diketik, akan pakai voice. Supaya apa? Supaya orang nggak salah paham. Ya, kalau misalnya kemudian Anda diblokir, dikeluarin istilahnya dari situ, apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf? Walaupun saya nggak salah. Ya boleh kita minta maaf, kita bertanya kenapa saya sampai dikeluarkan. Ya, kalau mungkin saya ada salah, ya saya minta maaf kepada guru, ya kan? Selama guru kita mengajarkan hal yang baik dan selama itu kita butuh dari ajaran guru tersebut baik kepada kita, ya itu nggak masalah. Yang kedua, dengan cara seperti tadi pun kadang-kadang guru mengajarkan Anda biar sadar, ya, biar tahu diri, ya kan? Kadang-kadang banyak juga yang istilahnya lupa diri, ya kan? Pokoknya rasa dekat sama Bante, pokoknya saya segala-galanya, istilahnya tangan kanan dari Bante, sehingga kadang-kadang juga lupa diri istilahnya ya. Tidak, jadi kadang-kadang guru juga mengajarkan hal yang mesti mengajarkan hal yang baik, even kamu adalah tangan kanan, ya kan. Even kamu adalah tangan kanan, tetap harus diajarkan, ya kan, disadarkan, ya, supaya egonya nggak naik. Ini Bante mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kalau mungkin pernah belajar atau pernah baca teks daripada Milarepa ya. Sejarah dari Milarepa, bagaimana dia seorang yang memiliki dendam ya karena papanya punya harta dihabiskan sama orang, dia punya dendam sampai dia memiliki ilmu magic dan dia menghancurkan satu desa. Ya, jadi semua keluarga yang ambil harta papa dia mati semua. Ya. Kemudian dia bertobat. Dia mencari satu guru yang namanya Marpa ya, dicari satu guru yang namanya Marpa dan di sana Marpa kerjain, istilahnya dalam tanda kutip kerjain. Bangun stupa, disuruh bangun stupa. Karena tahu Milarepa ini punya ilmu, bikin stupa dengan kekuatan ilmu dia 1 jam jadi stupa. Bikin stupa lebih tinggi lagi 1 jam jadi. Akhirnya gurunya bilang, ini curang ya. Untuk mencuci karma, akhirnya apa? Nggak ada pakai ilmu. Pokoknya saya mau lihat kamu angkat batu sendiri sampai bikin sampai ke atas. Sudah jadi bikin susah-susah, ya kan? Bongkar, bikin di tempat yang baru. Sudah bikin di tempat yang baru, jadi bongkar, bikin di tempat baru. Maksudnya apa? Untuk bukan dikerjain dalam hal apa, tetapi untuk mencuci ya karma buruk. Akumulasi menambah akumulasi kebajikan. Jadi kadang kita nggak pernah berpikir bahwa guru mungkin ada kebijaksanaan, mungkin ada kebijakan untuk diri kita, ya kan? Kadang-kadang kita sombong, kenapa gurunya diamin saya, ya kan?
Kadang-kadang kenapa sama si ini gurunya bawel banget. Suruh ini, suruh itu, dan seterusnya. Karena ada kebajikan yang dimaksudkan di situ. Ya, ada kebajikan yang dimaksudkan di situ. Makin Anda belajar, makin Anda tahu sifatnya, makin Anda tahu apa yang diajarkan kepada kita. Ya, kalau gurunya Bante, yang mulia Lumpo Bunpin, dia memberikan kita contoh. Ya, dia benar-benar memberikan kita contoh, nyapu bareng dan seterusnya. Ya, jadi dari situ kita lihat bahwa oh caranya begini, begini, begini. Ada guru juga kadang-kadang nyindir ya. Waktu Bante di Lumpo Bunpin juga disindir. Bante kan nggak tahu bikin sapu ya, sapu lidi itu Bante nggak tahu bikin. Ya kan, nggak pernah bikin sapu lidi yang di hutan itu yang kayak Shaolin gitu, Bante nggak pernah bikin. Satu saat rusak, jadi Lumpo bilang, oh sapu kamu rusak ya? Saya bilang, iya Lumpo rusak. Jadi Lumpo punya yang masih bagus dikasih ke saya. Terus Bante kan nggak ngerti kan maksudnya apa gitu ya. Jadi ketika ketemu teman-teman, teman yang bikin sapu ini bilang, lah kok sapu itu ada di kamu? Saya bilang, tadi Lumpo yang kasih. Kenapa dikasih? Iya, Lumpo bilang sapu kamu udah rusak. Jadi saya dikasih sapu baru nih. Terus teman saya bilang, berarti dimaksudkan adalah kamu belajar bikin sapu sendiri. Bukan dikasih terus seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana guru mau mengajarkan kita sebagai murid. Kadang-kadang kita sebagai murid yang nggak ya kita nggak tahu karena kebijaksanaan kita memang yang kurang ya, kurang mengerti akhirnya. Ya, mungkin ini jawaban Bante. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabbe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.